Saya yakin kalau Bang Amar itu nggak terlibat dalam yang diberitakan sekarang gitu. Dia cuma pecandu aja. Pemirsa, kabar Amar Zoni yang diduga terlibat peredaran narkoba di lapas memang mengagetkan. Dan kekagetan itu juga dirasakan Dr. Camelia, kekasih Amar Zoni yang mengaku sangat shock mendengar kabar itu. Karena sepengetahuan Dr. Camelia, peristiwa itu terjadinya sudah lama, yakni di bulan Januari 2025 lalu. Dan inilah pengakuan kekasih Amar eksklusif untuk pemirsa Hotshot. Perkara akan segera kita limpah karena kita sudah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polri. Yang pasti shock banget karena kejadiannya bukan baru-baru ini gitu. Kejadiannya itu dari bulan Januari dan saya pikir sudah selesai gitu loh masalahnya. Tapi ternyata ketika mau bebas malah ada masalah ini, jadi shock banget lah aku sama Bang Amar gitu. Mendapat kabar tak menyenangkan, Dr. Camelia pun langsung menjenguk sang kekasih di lapas Rabu pekan kemarin. Bisa bertemu dengan Amar Zoni, tapi Dr. Camelia nyatanya tak bisa ngobrol banyak karena mereka berdua sama-sama shock. Itu kemarin di hari Rabu itu akhirnya saya ke sana untuk memastikan gitu benar atau tidaknya. Ya terakhir ketemu kemarin Rabu kemarin itu. Belum sempat banyak ngobrol karena kita shock banget berdua, benar-benar shock banget. Kok di berkasnya dinaikin. Menjadi orang terdekat Amar Zoni, Dr. Camelia yakin kekasihnya itu tidak terlibat dalam kasus peredaran narkoba di lapas. Karena Camelia juga yakin Amar hanya seorang pecandu. Bang Amar harus disupport sih karena dia pecandu gitu loh, yang seperti yang dikatakan sama Bapak kan, Bapak Iskandar gitu. Kalau dia tuh pecandu ya harus diobatin gitu, bukan tempatnya bukan di situ gitu. Setia mendampingi meski sang kekasih ada di balik penjara, Dr. Camelia mengaku menjalani hubungannya seperti air mengalir. Begitu juga soal rencana menikah. Meski sudah banyak rencana yang disusun, Dr. Camelia tak mau memikirkannya terlalu jauh. Yang terpenting kini buat Dr. Camelia adalah terus memberi support untuk Amar Zoni. Awalnya itu kan emang bentuk supportnya emang tergerak hatiku, emang kayaknya Bang Amar nih emang harus dibantu gitu. Masalah perasaan yang selalu saya bilang, selalu saya tekankan itu tuh biarin alur mengalir aja kan, kayak itu kan Allah yang menentukan lah gitu. Makanya aku bilang jodoh atau tidak jodoh sama Bang Amar ya aku akan tetap support dia gitu sih. Nggak mikirin itu sebenarnya pas Bang Amar mau pulang juga kita belum mikir untuk ke situ gitu lah. Cuman plan-plannya udah banyak banget mau ngapain gitu. Cuman ya udahlah, mungkin ini jalan yang terbaik. Mudah-mudahan semuanya Allah kasih cobaan ini ada hikmah kan di balik semuanya pasti gitu. Tak percaya Amar terlibat peredaran narkoba di lapas, juga diungkap ibu angkat Amar. Baginya, keterlibatan Amar hanya berdasarkan kesaksian temannya di lapas, yang melihat ada narkoba yang dimasukkan. Dan hal tersebut masih harus dikaji dan dianalisa lebih lanjut. Jadi ada temannya itu yang sama-sama di lapas itu yang menaruh di situ. Nah, kan ini hanya melihat. Kalau dimasukkan dalam pasal melihat, menguasai, dan tidak melaporkan, ini kan hal-hal yang mesti harus kita kaji, harus kita analisis semua gitu. Ibu angkat Amar juga merasa heran dan mempertanyakan tugas para pengawas di lapas. Kenapa bisa terjadi hal tersebut di lapas? Kalau misalnya kemudian ditangkap kembali, itu kasusnya ada lama. Sudah berapa lama itu? Di bulan Januari, sekarang sudah berapa? Kenapa itu dimuncul kembali? Kenapa ketika sedang menjalani hukumannya di Cipinang, kemudian diambil oleh jaksa? Itu ada apa?
ada apa dalam hal ini tentang amar ini gitu. Nah inilah yang kemudian kalau itu sampai terjadi, bagaimana keamanan, kenyamanan selama ada di lapas? Bagaimana pengawas lapas? Saya kira kalau misalnya itu kemudian, karena kalau sudah di dalam itu kan nggak bisa bekerja. Di rutan itu ada yang namanya pengawasan. Bagaimana pengawasannya? Mendampingi Amar sejak dia terlilit masalah narkoba, sang ibu angkat pun yakin Amar hanyalah seorang pengguna yang harus direhab, bukan dihukum. Di mana Amar itu sedang menjalani suatu hukuman, harusnya direhab. Karena Amar ini penyalahguna, Amar ini adalah korban, Amar ini harus disembuhkan, harus dipulihkan kondisinya. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi, apa yang mau dicari? Penyalahguna Amar Joni itu sebagai pecandu. Bayangkan orang, ya, seorang pecandu itu kondisi fisiknya dalam keadaan kecanduan akan narkotika. Seorang pecandu dihukum dengan penjara, bisa dibayangkan. Ya, di penjara pasti akan relapse, mengulangi perbuatannya. Dukungan juga datang dari Aditya Zoni, adik Amar. Ia sangat mengenal kepribadian sang kakak, sehingga ia pun tak percaya Amar Zoni terlibat peredaran narkoba di lapas dan akan fight untuk membuktikan di persidangan. Bang Amar ini masih dugaan, ya. Jadi belum ada data, dan jadi belum ada data dan faktanya. Jadi kita sama-sama nunggu aja hasil persidangannya. Dan sebagai adiknya Bang Amar, yang tahu seluruh kehidupannya Bang Amar dari kecil sampai sekarang, saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh media. Ya itu mah boleh-boleh aja lah, orang berasumsi kan. Nanti balik lagi selalu saya bilang dengan Bang Adit juga, nanti dibuktikan di fakta persidangannya aja seperti apa masalahnya.